Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik itu baik buat kehidupan kita. Salah satu kebiasaan yang baik saudara, yang Tuhan kehendaki dalam Yesus Kristus adalah bersyukur di dalam segala keadaan. Sudahkah saudara menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan dalam hidup saudara? Saya berharap demikian. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang-orang percaya, salah satu karakteristik yang sangat-sangat dapat dilihat oleh orang-orang pada umumnya dan menjadi kesaksian bagi orang lain adalah semangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, sikap bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kita alami, ini merupakan satu ekspresi pengakuan akan kebaikan Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, orang-orang yang tidak bersyukur bukan saja terjadi kepada orang-orang yang mungkin tidak percaya adanya Tuhan, tetapi bisa terjadi kepada orang-orang yang percaya adanya Tuhan, termasuk orang Kristen. Saudara, rasa syukur makin berkurang ketika seseorang itu merasa apa yang dia kerjakan dan berhasil itu semata-mata karena kemampuan dia. Mungkin sebelum dia berhasil, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika keberhasilan itu tiba, maka dalam benak dia terjadi sesuatu yang berbeda. Maka dalam benak dia berkata, sesungguhnya ini hasil kerja keras saya, hasil usaha saya. Saudara, tidak ada masalah dengan usaha dan kerja keras. Usaha dan kerja keras itulah juga yang harus dimiliki orang-orang percaya. Orang percaya tidak boleh menjadi malas. Orang percaya harus bekerja keras. Namun bekerja keras itu adalah respons atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kerja keras itu pun di dalam anugerah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita, kita memandang kekuatan manusia. Dan ketika manusia itu berhasil, kita mulai mengandalkan dia, lebih memandang dia, daripada Tuhan yang memberikan berkat dan keberhasilan hidupnya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 6, ayat 29 sampai 36. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti yang tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi sangatlah mengidolakan Musa sebagai pemimpin mereka yang sangat luar biasa. Tidak heran, saudara, mengapa Musa sangat diidolakan. Karena Musa lah yang memimpin bangsa Israel keluar tanah Mesir selama 40 tahun. Dan bagaimana mereka melihat mujizat yang dibuat oleh Musa. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar mereka supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka langsung teringat kepada Musa.
Mereka membandingkan Yesus dengan Musa. Sehingga mereka bertanya, apa yang engkau perbuat kepada kami, sehingga kami harus percaya kepadamu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, saudara, kita harus menyadari semua yang baik yang kita nikmati dalam kehidupan kita ini adalah pemberian dari Bapa di sorga. Sebagai kenyataan dari pemeliharaan Bapa atas semua ciptaannya. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Saudara, orang-orang Yahudi begitu mengidolakan Musa. Memang mereka tahu bahwa Musa itu dipakai Tuhan dengan kuasanya. Namun lama-kelamaan, mereka menjadi berbeda dalam memandang Musa. Sehingga mereka merasa bahwa Musa lah yang memelihara hidup mereka. Musa lah yang memberi makan mereka setiap hari selama 40 tahun. Yaitu mana. Sehingga mereka membandingkan Yesus dengan Musa. Dan Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa yang memberi mereka makan itu bukan Musa, tetapi Bapa yang di sorga. Saudara, demikian juga dengan kita. Saudara, jikalau kita hari ini bisa menikmati hidup kita, kita masih bisa bekerja mencari nafkah, dan bisa makan makanan yang kita sukai, dan minum apa yang kita sukai, atau kita masih bisa bersekolah, atau kita masih bisa berumah tangga, mengurus rumah tangga dengan baik. Saudara, jangan lupa, segala sesuatu yang kita nikmati yang baik itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita jangan pernah berpikir bahwa kebaikan yang kita terima itu semata-mata karena diri kita sendiri. Semata-mata karena kesempatan yang orang lain berikan kepada kita. Semata-mata karena jasa orang-orang tertentu dalam hidup kita. Memang betul ada orang-orang yang memiliki kebaikan dan jasa bagi hidup kita. Namun jangan lupa, itu pun adalah pemberian Bapa di surga. Oleh karena itu, ketika kita menyadari semuanya ini, kita harus menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dialah yang memberi yang baik kepada kita. Dan Dia bisa memakai apapun, siapapun, untuk menyalurkan kebaikannya bagi kita. Termasuk situasi dan kondisi, kesempatan demi kesempatan yang Dia sediakan bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang umur kita, bukan hanya 40 tahun, tapi sepanjang umur kita, seluruh kebaikan yang kita alami, itu karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus setia kepada Dia. Kita patut bersyukur kepada Dia. Dan kita juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan pakai di dalam hidup kita. Dan juga situasi dan kondisi kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua karena pemberian Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita pemberian Bapa di sorga yang spesial, yang khusus untuk kita adalah ketika kita dapat menikmati hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, menarik sekali. Orang-orang ini mencari roti untuk membuat mereka kenyang secara jasmani. Tapi Yesus berbicara sesuatu yang berbeda. Yang membuat mereka puas dalam hidup mereka karena kelimpahan itu. Oleh karena itu Tuhan berkata begini, karena roti yang dari Allah itu, roti yang turun dari sorga, yang memberi hidup kepada dunia ini. Saudara, mana memang pemberian Tuhan, tetapi bukan turun dari sorga. Mana turun dari langit, bukan dari sorga. Memang itu pemberian Tuhan. Dan mana itu adalah sesuatu yang fana. Sehingga orang-orang di padang gurun, orang Israel yang makan mana, mereka pun akhirnya mati di padang gurun, tidak bisa masuk tanah perjanjian, kecuali keturunan mereka berikutnya. Tapi Yesus mau kasih tahu bahwa roti yang dari sorga itu memberikan hidup kepada dunia. Bukan kefanaan, tetapi hidup yang kekal. Oleh karena itu ketika mereka itu meminta kepada Yesus untuk memberikan roti seperti itu, maka Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Karena Yesus itulah yang turun dari sorga. Maka Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya, memiliki Yesus, sifatnya tidak fana, tidak sementara. Tapi sifatnya kekal, selama-lamanya. Yaitu hidup yang kekal itu, hidup yang berkualitas itu, hidup yang berkelimpahan itu. Ketika engkau makan, engkau tidak lapar lagi. Ketika engkau minum, engkau tidak haus lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana akan apa yang Tuhan ingin berikan secara khusus kepada kita. Saudara, berkat-berkat jasmania adalah berkat umum yang Tuhan berikan kepada seluruh makhluk. Kepada manusia, termasuk hewan. Tetapi saudara, ada berkat spesial yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai manusia. Bukan hal-hal yang lahiriah. Tetapi satu hidup yang tidak dapat diberikan dunia ini. Hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu hidup di dalam kelimpahan, hidup yang berkualitas, hidup yang kekal itu. Sehingga, saudara, hidup kita mengalami kekayaan anugerah Tuhan itu. Sehingga kita ada sukacita dan damai sejahtera. Dan kita ada kekuatan menghadapi kehidupan ini, karena kita punya pengharapan kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami, supaya kami disadarkan kembali bahwa Tuhan, Engkau memberikan yang khusus kepada kami sebagai manusia, yaitu hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, bantu kami supaya kami juga menjadi orang-orang yang tahu akan apa yang Tuhan rindukan dalam kami. Dan kami boleh merespons karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan secara umum yang Tuhan berikan kepada kami dalam pemeliharaan hidup kami. Dan biarlah kami boleh melihat ada satu hal yang sangat penting dalam hidup kami, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.